Halo pemirsa Marvelous TV, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Yusman Riyadi dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya di program kesayangan kita di channel Marvelous TV, di mana lagi kalau bukan di Open Your Mind. Dan seperti biasa, kami ajak Anda semua untuk ngobrol lebih dalam lagi, lebih terbuka lagi terkait hal-hal menarik yang baru-baru terjadi mungkin di sekitar kita. Mungkin itu boleh isu-isu sosial, pendidikan, budaya. Dan yang lebih menarik lagi hari ini kita akan membahas terkait dengan seorang penulis ya yang menuangkan buah pemikirannya yang sumber inspirasinya itu bisa jadi dari kekayaan budaya dan keindahan alam yang ada di Kalimantan Selatan, tepatnya di Pegunungan Meratus. Nah, siapa beliau? Langsung saja kita perkenalkan. Ada Bang Wirianto Hadi Sucipto. Bang Wir, ini panggilannya. Mundur Wir? Oh, bukan. Itu kan lagi viral, Mundur Wir. Bang Wir, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Walafiat. Lagi sibuk apa sih sebenarnya Bang sekarang? Nulis. Pastinya nulis. Iya. Tapi kalau pekerjaan utamanya sebagai seorang kerjaan utama, kerja kantoran, ASN, media juga. Media. Oke. Ada banyak hal yang perlu jadi perhatian juga. Masih berkaitan dengan tulis-menulis juga. Nah, termasuk karya-karya dari Bang Wir ini yang sekarang sudah ada di hadapan kita pemirsa Marvelous TV. Ini salah satunya. Iya. Meratus izinkan aku jatuh cinta. Wah, puitis sekali kalau dari judulnya ini Bang. Iya. Dan dalam banget kayaknya nih. Oke, ini adalah karya terbaru, paling baru yang Bang Wir luncurkan pastinya. Sebelum kita mengarah ke sini, kalau boleh tahu, bergerak sebagai seorang yang bekerja di media, tentu sekarang concern sekali untuk menulis seperti itu, menjadi kecintaan tersendiri. Tapi sejak kapan sih kalau boleh cerita Bang, suka atau jatuh cinta dengan dunia tulis-menulis? Terima kasih Mas Yusman. Sebenarnya kegiatan tulis-menulis ini berawal dari hobi ya. Hobi sejak kecil saya merasakan sudah ada semacam minat dari tulis-menulis ini. Dulu waktu SD kita sering disodorin yang namanya mengarang. Betul. Mengarang bebas yang hanya disodorkan gambar. Ada 4 gambar. Betul. Kita disuruh mengembangkan dalam bentuk tulisan. Kalau saya waktu itu bisa sampai 2 lembar folio dapatnya dari 4 gambar itu. Iya. Waktu SD tuh? Iya, waktu SD. Jadi saya hobi sekali mengarang. Bukan mengarang dusta ya. Mengarang cerita dusta. Bukan. Artinya mengembangkan dari gambar ke gambar sampai 4 gambar itu jadi 2 lembar. Tulisan. Yang tentunya diambil dari gambar tersebut. Betul. Seperti itu. Itu dari SD. SD udah suka banget yang namanya nulis-menulis. Bahasa Indonesia juga suka. Nilainya lumayan bagus. Iya. 9 sampai SMP, SMA gitu. Akhirnya bakat tersebut tuh dikembangkan. Lalu istilahnya seiring berjalannya waktu sering-sering menulis tuh di mungkin jurnal atau apa gitu ikut. Kebetulan memang setelah pas kuliah saya kan keterima nih di media Televisi Republik Indonesia. Yang kebetulan waktu itu memang reporter ya. Berawal dari reporter. Berawal dari reporter. Reporter itu nggak jauh-jauh dari tulisan juga. Kayaknya kesalur nih akhirnya. Iya, kesalur akhirnya. Dari tulisan yang hanya beberapa menit sampai 25 menit sampai saya kembangkan sendiri dengan tulisan yang tidak harus ditayangkan. Bahkan saya menikah pun saya tulis. Oh gitu. Maksudnya saya kan ada upacara adat. Upacara adat itu namanya upacara adat dari awal sampai akhir. Saya jadikan artikel yang saya kirim ke koran waktu itu. Koran lokal. Oke. Dan itu waktu pertama kali kah artikel yang dituliskan waktu itu? Enggak juga. Memang ya artikel itu saya suka nulis di kantor sendiri, suka ngirim ke majalah-majalah internal kami tentang Kalimantan Selatan, tentang TVRI, tentang pasar terapung dan lain sebagainya. Saya suka ngirim. Suka ngirim. Kalau diterbitkan senang rasanya. Nah,
Ingat nggak tulisan pertama kali yang diterbitkan di media cetak waktu itu mungkin yang bisa dibaca oleh semua orang, surat kabar misalnya. Surat kabar. Tentang apa waktu itu? Surat kabar waktu itu tahun 2000 kalau nggak salah. Tentang perkawinan adat saya. Oh, ini mengalami sendiri nih. Menyibak tradisi Dayak Meratus judulnya. Menyibak tradisi Dayak Meratus. Oke. Di situ gambarnya saya tuh waktu menikah. Jadi beliau yang nulis, beliau yang mengalami sendiri tradisi itu, yang baca sendiri. yang baca, tapi fotonya itu sendiri juga. Iya. Tapi akhirnya waktu itu diterbitkan. Wah, itu ada kebanggaan tersendiri jadinya. Di tahun 2000 waktu itu. Tahun 2000-an Kalimantan Pos waktu itu masih Dinamika Berita kalau nggak salah. Dinamika Berita. Benar. Dinamika Berita, terus diterbitkan, saya clipping sampai sekarang, masih ada. Masih ada? Iya. Oke. Senangnya bukan main, meskipun nggak dibayar sebenarnya. Yang penting dibaca oleh semua orang itu udah punya kebanggaan tersendiri ya Bang. Nah akhirnya tadi terjun di jadi reporter pertama kali di stasiun TVRI daerah Kalimantan Selatan. Waktu itu akhirnya terasa nih bakat menulisnya seperti itu. Sebenarnya kalau menjadi seorang penulis itu apa sih Bang yang perlu kita miliki selain bakat pastinya? Ada apa lagi yang perlu diperhatikan kalau mau menulis? Sebenarnya kalau misalnya ada minat, ada bakat, terus ada juga semacam pelatihan-pelatihan juga kan. Kalau di kantor kami biasanya kalau memang minatnya misalnya seorang reporter, berarti dia jurnalis. juga nanti akan mendapatkan yang namanya pelatihan tentang reporter, tentang menulis naskah dan lain sebagainya. Serta yang lebih penting lagi sebenarnya kemauan ya. Kemauan keras dari kita sendiri. Iya. Meskipun kita minat untuk menulis tanpa kemauan juga nggak bisa. Nggak bisa. Betul. Nggak ketulis akhirnya apa yang ada di kepala seperti itu. Oke, nah dari bermula jadi reporter, kemudian aktif menulis gitu dan sampai akhirnya diterbitkan di media cetak, sampai akhirnya memberanikan diri ini kayaknya harus ada satu karya yang nggak cuman apa istilahnya artikel atau mungkin jurnal atau apalah istilahnya, tapi harus dalam bentuk buku. Itu pertama kali kapan Bang terlintas? Tahun 2019 sejak saya memutuskan hijrah dari reporter ke pegawai biasa, ke divisi yang bukan menangani masalah naskah. Oh justru pas sudah reporternya udah nggak lagi? Iya. Oke. Jadi waktu saya tahun 2019 kalau nggak salah waktu itu saya memutuskan untuk pindah divisi, divisi pekerjaan yang ngurusin bukan naskah. Waktu saya justru agak lebih banyak luang ya? Lebih luang, lebih banyak. Iya. Jadi waktu-waktu yang agak lumayan kosong, saya manfaatkan supaya tetap mengasah kemampuan menulis saya. Iya. Saya luangkan waktu setiap hari menulis, akhirnya jadilah sebuah buku. 2019 waktu itu karya pertama berjudul Perempuan Meratus. Nah, ini yang menarik sebenarnya. Di awal tadi sempat disinggung bahwa melalui sebuah tulisan, tapi di sana juga ingin ada pesan yang ingin disampaikan, yakni perempuan meratus itu tadi. Kenapa harus meratus, Bang? Iya, ini adalah pertanyaan yang dari sekian banyak orang ketemu saya, kenapa harus meratus? Why meratus? Seperti itu. Jadi begini, kenapa saya memilih dalam setiap tulisan saya itu temanya tentang meratus? Sebenarnya jawabannya sangat simpel. Apa tuh? Karena saya orang sana. Oh, oke. Karena saya orang Meratus. Asli sana, saya lahir di sana. Terpanggil jiwa dan raga saya untuk memperkenalkan Meratus ke halayak. Karena menurut saya pribadi, sejauh ini yang namanya referensi tentang Meratus sangat sedikit. Sangat sedikit. Termasuk Cari di saja media online. Di media online. Bahkan yang muncul ke permukaan tentang Meratus itu hanya hal-hal yang bersifat eksploitasi, tentang sisi negatif tanda kutip. Iya, hal-hal yang memperkenalkan apa sih menariknya di Meratus itu sangat jarang. Sangat jarang. Betul. Lalu berdasarkan pemikiran itulah gimana caranya referensi tentang Meratus ini, terutama sisi-sisi positifnya atau keindahan alamnya itu bisa Bang Uwir tuangkan melalui sebuah tulisan. 2019 Perempuan Meratus, ini perempuan lagi yang diangkat itu. Ini genrenya apa sih Bang? Kalau boleh tahu
Perempuan Meratus itu adalah bercerita tentang kegigihan seorang gadis yang berasal dari Pegunungan Meratus, yang terkebelakang, yang sekolahnya berkilo-kilo jalan kaki, jalan setapak pula. Kemudian bagaimana cerita dia dibully di sekolah sebagai orang yang primitif, sebagai orang yang terkebelakang. Akhirnya dia berhasil maju hingga berhasil menempuh pendidikan di Banjarmasin, di kota besar, sampai dia menjadi manusia yang berguna dan menjadi inspirasi bagi teman-temannya di kampung sana. Oke, jadi genrenya ini novel. Novel. Berarti. Oke. Ya, fiksi, novel. Fiksi, novel yang benar-benar murni pemikiran, imajinasi dari seorang Bang Wir seperti Betul itu. sekali. Tapi ada yang melatar belakangi selain tadi orang sana, melihat langsungkah bagaimana mungkin kehidupan masyarakat Dayak Meratus di situ, sempat pernah ke sana? Nilai plus saya sebagai orang sana, saya tidak perlu lagi riset yang mendalam, tidak perlu referensi yang harus buka-buka dan lain sebagainya. Saya cukup membayangkan, saya cukup menggambarkan karena karakter dan kehidupan, demografi, sosio kehidupan mereka, sosiokultural mereka, saya sudah paham betul. Tinggal menuangkan sebenarnya, tinggal saya tuangkan dalam bentuk tulisan, dan saya yakin tidak akan ada yang komplain karena benar-benar seperti itu adanya. Seperti itu adanya. Iya. Karena orang situ dan tahu bagaimana kondisi langsung ada di situ, nggak perlu riset terlalu mendalam seperti itu. Oke, nah itu berapa halaman Bang tebalnya? Perempuan Meratus karya pertama Bang Wir. Perempuan Meratus itu hampir 100 lebih halaman seperti itu. Dan ceritanya itu tadi yang dilatar belakangi kegigihan seorang perempuan suku Dayak Meratus dalam hal meraih pendidikan sampai mempertahankan harga dirinya sebagai perempuan sampai dia bisa meraih kesuksesannya. Seperti itu. Baik, menarik sekali ini. Nah, terus karya kedua, apakah juga ada hubungannya dengan Meratus juga atau apa waktu itu masih ingat? Betul. Yang kedua itu namanya 1000 Kata Meratus. Jadi memang buku ini bukan fiksi, melainkan non fiksi, tentang 1000 kata, 1000 kosakata bahasa Dayak Meratus. Jadi ketika teman-teman pengen misalnya berkunjung ke pedalaman Meratus, ya harus baca buku itu sebenarnya, biar tidak dibohongi di sana. Biar bisa juga, tidak perlu bahasa Indonesia, tidak perlu gue, nggak perlu. Cukup membaca buku saya itu sudah bisa berbahasa dengan mereka. Mungkin kata per kata ya, nggak bisa seluruhnya. Bahasa yang digunakan di sana adalah bahasa mereka, bahasa Dayak Meratus. Dayak Meratus. Dan itu bukunya ada. Iya. 1000 kata Meratus. Jadi yang pengen ke sana ini seperti kata pepatah ya Bang ya, di mana bumi dipijak di situ lagi terjunjung. Jadi ketika kita berada di sana, alangkah baiknya kita juga membaur minimal satu kata dua kata sama dengan mereka begitu. Iya. Ini bukunya sudah maksudnya sudah bisa didapatkan juga di. Udah. Dan ini sebenarnya buku 1000 Kata Meratus sama dengan Perempuan Meratus tahunnya 2019. Sama, bisa didapatkan. Kalau waktu itu masih ada di platform penjualan marketplace gitu. Iya. Kalau sekarang kayaknya harus ke penerbit dulu deh, karena udah terlalu lama dia. Udah lama. Iya sih, berapa tahun ya dari 2019 itu 3 sampai 4 tahun sudah. 4 tahunan sudah. Iya. Oke, iya. Nah, karya kedua sudah dimunculkan, tapi ini yang menarik non fiksi. Karya ketiga tahun 2023 akhir. Saya menerbitkan buku ini lagi. Oh, yang ini tadi di awal dikenalkan. Kenapa harus Meratus lagi? Karena memang ya nilai jual saya di sini sebenarnya. Kenapa harus Meratus? Ada kata Meratus karena saya akan mentasbihkan diri, mengikrarkan diri ketika orang baca Meratus itu pasti ingat saya. Ingat Wir HS Budang. Oh ini Wir HS Budang. Nama pena saya. Nama pena. Jadi ketika orang cari referensi tentang Meratus, ada buku Wir HS Budang. Cari itu dia. Iya. Ingat Meratus? Ingat. Tapi bukan coblos saya. Nggak sedang kampanye loh ini ya. Bukan. Tapi ini untuk mengikrarkan diri sekali lagi. Pokoknya kalau ingat Meratus,
ingat novel ini, ingatnya Bang Wir. AS Itu Buddha. aja tujuannya sebenarnya. Itu tujuannya. Latar belakangnya seperti yang saya sampaikan tadi. Oke. Referensi tentang Merak itu sangat sedikit. Iya. Sayang sekali. Padahal yang namanya Merak itu masih sangat seksi untuk dibicarakan. Sumber daya alamnya yang luar biasa. Betul. Perempuan-perempuannya cantik luar biasa seperti Bandung Van Borneo. Woi. Iya. Seperti itu, Mas. Hulu Sungai Tengah punya ya. Oke. Nah, ini Bang, yang paling baru berarti ini karya di akhir 2023 kemarin. Betul. Diluncurkan, baru banget. Ceritanya tentang apa ini Bang? Meratus Izinkan Aku Jatuh Cinta. Kalau ini genrenya masih novel, cerita anak muda, sekelompok anak kuliahan, 4 sekawan yang memang sudah bosan melakukan petualangan demi petualangan yang menurut mereka biasa-biasa aja. Gitu-gitu aja. Terus pada liburan semester berikutnya mereka bingung nih mau kemana lagi nih. Yaudah kita browsing-browsing aja. Muncullah ide ke Meratus. Awalnya mereka nggak mau, karena cewek-ceweknya nggak pada takut. Karena mereka sudah estimate banget tentang Meratus. Mereka tahunya Meratus itu ya mengerikan, banyak kliniknya, banyak apa mistisnya. Hal-hal yang seperti itu yang mereka dapatkan dari informasi-informasi yang beredar. Kemudian karena mereka sudah bulat, niat mereka sudah bulat, akhirnya mereka sampai juga ke Meratus. Dan disitulah petualangan dimulai dan cerita dimulai dan akhirnya sang tokoh Dede Armando menemukan tambatan hatinya, gadis Dayak Meratus yang bernama Diang. Lalu makanya judulnya Meratus Izinkan Aku Jatuh Cinta. Wow. Susah mendapatkan orang Meratus itu. Oke. Nah, ini yang menarik Yusman juga nih, Bang Wir. Sumber-sumber inspirasinya Bang Wir ini dalam tanda kutip agak-agak liar sedikit ya. Ada percintaan di dalamnya, kemudian ada isu sosial yang ingin diangkat. Sebenarnya dari mana sih Bang sumber inspirasi itu yang istilahnya mengalir begitu saja kah? Atau mungkin ada sambil-sambil browsing juga atau sambil-sambil gimana gitu untuk bisa menuangkan itu ide-ide atau imajinasi yang ada dalam kepala seorang Bang Wir? Yang kedua tadi, mengalir begitu saja. Ketika sudah melintas, ya sudah, tulis saja. Melintas, tulis saja. Iya. Jadilah sebuah buku. Karena takutnya kalau nggak ditulis langsung hilang atau buyar bahasanya ya. Kalau nggak ditulis langsung biasanya berontak dia. Iya. Marah dia. Harus dituangkan langsung. Iya betul. Dan ini juga udah bisa didapetin di sama di marketplace juga. Semuanya ada, dari semua platform marketplace-nya ada. Sekarang sedang dijual. Dan kalau memang ada yang pengen juga lewat penulis bisa. Semuanya bisa. Jadi itu pemirsa Marvelous TV yang penasaran dengan isi cerita ini. Sinopsisnya sudah ada di belakang. Tadi juga sudah diceritakan sedikit. Tapi untuk lebih mendalam dan lebih istilahnya masuk ke dalam ceritanya, silahkan dibaca langsung dan dibeli di marketplace. Bang Wir, apa sih suka dukanya Bang menjadi seorang penulis yang sejauh ini Bang Wir rasakan? Kalau sukanya, kita tuh merasa diapresiasi ya ketika sudah berupa buku seperti ini. Ada yang membaca, ada yang memberikan komentar positif, ada yang memberikan komentar negatif. Itu menjadi semacam motivasi yang luar biasa buat aku, buat menulis kembali. Kemudian dukanya apa ya? Sebenarnya waktu ya, susah juga bagi-bagi waktu itu sebenarnya. Nyuri-nyuri waktu itu susah. Dan penyakit malas itu selalu hadir, datang menyergap. Tidak bisa ditolerir. Kita udah komit tiap hari 5 lembar. Masih ada tawar-menawar. Nanti aja. Besok aja. Nah, gimana tuh mengantisipasi rasa malas yang tidak bisa dianulir tersebut? Agak susah ya memang ya, kecuali memang komitmen kita, memang niat kita pengen targetnya selesai 6 bulan, ya secara otomatis harus dikerjakan setiap hari. Jangan sampai ada yang bolong. Curi-curi waktu ya, di tengah-tengah kesibukan yang ada seperti itu. Biasanya nulis kapan tuh yang benar-benar kayak, oh ini waktu yang pas nih buat nulis, atau kapan saja bisa? Menulis saya itu paling efektif malam. Malam hari. Ditemenin musik-musik kecil. Bisa dangdut juga boleh. Iya. Yang penting bisa naikin mood betul. menulis. Kalau udah pusing, udah
Stop dulu. dimatikan saja laptopnya. Oke. Nanti lagi, jangan sampai diteruskan. Itu ya ternyata ya. Menarik juga kalau misalnya langsung terjun sebagai seorang penulis ini ya Bang ya. Abis ini ada karya lagi nggak yang ingin diselesaikan atau diluncurkan lagi? Tentang apa kalau boleh tahu? Targetnya sih tahun ini saya mengeluarkan 2 buku lagi. Yang pertama buku tentang dokumenter perjalanan saya selama beberapa tahun di sini yang pulang pergi ke pedalaman Meratus juga, dalamnya masih Meratus. Dalamannya masih Meratus. Kemudian dalamnya juga ada masih Saranjana yang punya banyak intrik, konflik di sana juga yang langsung kami alami. Kemudian suku Dayak Bakumpai, ada tentang Pulau Laut, tentang yang terbanyak sih tentang Meratus ya, karena saya itu sebenarnya bukan spesialisasi, sering disuruh produksi tentang budaya Meratus, karena di sini yang menarik itu hanya Meratus kalau menurut saya. Yang Kalimantan Selatan. Yang lain biasa, kecuali kemasannya luar biasa. Kemudian kemarin yang terakhir tentang Bajau Samah. Semuanya saya tulis kayak semacam behind the scene-nya. Kan tidak semuanya harus tersampaikan di layar. Ada juga hal-hal yang menyakitkan, ada hal-hal yang menurut saya batu sandungan ketika kita berada di Meratus. Bagaimana kita meyakinkan warga Meratus yang sudah paham tentang dalam tanda kutip duit. Bagaimana meyakinkan mereka, bagaimana mereka sudah paham kami harus dibayar berapa dalam publikasi ini misalnya. Di situ kadang media lain yang sudah memberikan mereka imbalan berupa uang yang lumayan besar, ketika kami datang hanya ya semacam uang seadanya. Itu tantangan yang luar biasa menurut saya. Padahal saya orang sana misalnya. Meskipun saya berkali-kali menyatakan kita saudara misalnya. Jangan seperti itu. Yang ada ini orang situ juga istilahnya kan kayak gitu. Aku ini kita berangsanakan masa dikanai sih. Gitu. Iya. Hal-hal yang seperti itu yang menurut saya perlu ditulis ulang dalam bentuk buku. Yang namanya tadi antara fakta dan emosi. Perjalanan dokumenter TPRI. Judulnya seperti itu. Oke. Kalau buku yang kedua bagian dari ini part 2. Oh, masih novel? Iya. Meratus izinkan aku jatuh cinta, tapi versi Diang, khusus Diang. Oh, oke. Point of view-nya adalah wanita asli Meratus itu tadi. Oke. Itu nanti karya yang bakal semoga tahun ini bisa selesai. Kalau sudah selesai bisa langsung di launching. Dan buat yang nungguin buku-bukunya atau penggemarnya dari Bang Wir, itu pasti nanti bakal menunggu seri selanjutnya. Pasti di apapun genrenya nanti. Yang menarik tadi sebenarnya yang tadi Bang, yang antara fakta, dokumenter, behind the scene dari liputan selama ini. Itu dia sekarang karena dia bukan fiksi ya, non fiksi ya. Iya. Jadi saya juga harus menguras otak juga untuk mengingat kembali yang terjadi pada saat perjalanan. Iya. Termasuk kru kami yang kesurupan. Itu juga nanti akan dituangkan. Wah, itu ini yang menarik. di Saranjana. Termasuk drone kami yang nggak bisa naik. Saya tuangkan semuanya di situ. Di situ ya. Jadi. Oke. Itu nanti tantangannya ke depan. Nah, ngomongin soal tantangan dalam menulis buku ini, sejauh ini baik-baik saja atau lancar-lancar saja atau ada kendala? Selalu ada kendala, seperti sebuah perjalanan hidup. Batu-batu kerikil. Kerikil tajam pasti ada. Intinya penyakit yang namanya malas itu selalu hadir, datang, menyergap. Itu kendalanya itu sejauh kendala ini? yang terberat buat saya. Kalau yang lain, no. Pada saat di lapangan justru nggak ada kendala apapun. Kendala malas itu luar biasa. Dia selalu membujuk-bujuk. Besok aja. Akhirnya seminggu nggak ditulis-tulis. Target 5 lembar, akhirnya nggak terpenuhi. Hanya karena itu ya. Bang Wir, siapa sih sosok yang menurut Bang Wir sangat-sangat berjasa di dunia tulis-menulis ini, sehingga jadi motivasi tersendiri nih bagi seorang Bang Wir untuk aku harus menulis? Itu siapa kira-kira sosok? Kalau sosok atau idola mungkin hampir tidak ada ya.
Cuman suka membaca iya. Iya. Kalau mengidolakan tidak. Oh. Termasuk ini J.K. Rowling. Oke. The Harry Potter. Properti kita hari ini. Saya suka. Oke. Karena dia perjalanan sebagai penulisnya tidak mudah juga. Tidak mudah juga. 12 kali ditolak penerbit. Coba bayangkan. Iya, betul. Kita sekali jatuh bangun sudah down. Dia 12 kali ditolak. Oke. Tapi akhirnya jadi penulis hebat. Iya. Itu pertama. Yang kedua, dari dulu kita bacanya cerita-cerita yang mengandung percintaan, romansa itu sangat suka ya. Oke. Waktu SMP, Iya. Edi D. Iskandar, Puspa Indah Taman Hati, ketahuan usianya. Yang Puspa Indah Taman dituangkan Hati. dalam film juga ya? Iya. Gita Cinta dari SMA, Oke, Gali dan Ratna. Gali dan Ratna. Suka baca novel seperti itu. Oh. Jadi dari genre percintaan itu juga akhirnya sedikit banyaknya karakternya ada di situ ya? Berpengaruh sedikit. Iya, Iya. sepertinya iya. Sepertinya iya. Oke, baik Bang Wir, siapa nih yang pengen diucapin untuk mungkin sesi terima kasih untuk orang-orang yang sudah berjasa sehingga bisa membawa Bang Wir sampai seperti posisi sekarang ini, baik itu sebagai seorang jurnalis di media televisi atau pastinya seorang penulis yang paling mensupport Bang Wir. Yang paling mensupport anak istri pasti, orang tua pasti. Kemudian untuk menerbitkan sebuah buku tidak mudah karena kita juga untuk pra penulisan, pra pengiriman itu ada budget yang harus kita bayarkan. Iya. Ada pihak-pihak yang terlibat. Iya. Saya tidak mungkin sebutkan satu persatu. Yang intinya adalah saya mengucapkan terima kasih kepada mereka yang berkontribusi terhadap penerbitan buku saya sampai bisa dibaca. Karena menurut saya tanpa kontribusi dari orang-orang yang hebat, kita juga agak kesusahan sebagai penulis ya. Iya. Untuk mengeluarkan budget yang tidak sedikit, kita memang butuh support dari orang-orang. Misalnya dari teman-teman, dari pemerintah, dari perpustakaan, seperti itu. Termasuk juga penerbit-penerbit ya, yang kalau diajak penerbit untuk memang dia sifatnya perusahaan ya, jadi kita ada hak dan kewajiban di sana. Iya. Yang terpenting adalah support dari misalnya ini saya ngangkat tentang Meratus ini loh. Ini akan berpotensi sebagai tempat pariwisata nantinya ke depan. Betul. Artinya daerah juga harus peduli tentang dunia literasi, tentang Meratus ini. Pemerintah itu, kita ya juga harus ikut mendukung seperti itu. Karena melalui media ini paling nggak nanti memperkenalkan ke halayak luas di sana yang belum sempat ke Meratus. Mungkin bisa lewat buku dulu, jalan-jalannya lewat buku, akhirnya wah harus datang ke sana. Jangan lewat buku saja, tapi harus menginjakan kaki di sana. Ya. Oke, baik. Ngomongin soal dukungan, dari tadi sempat disinggung ya, harusnya pemerintah juga memberikan dukungan tersendiri seperti itu. Ada nggak Mas Jo ini? Ada. Oh, alhamdulillah ya. Turut memfasilitasi dan memberikan support juga. Bahkan kemarin dari Dinas Perpustakaan dan Arsip Provinsi Kalimantan Selatan memfasilitasi bedah buku. Sambutannya luar biasa dari teman-teman mahasiswa. Wow. Bahkan mereka juga menanyakan bagaimana menulis buku. Awalnya seperti akhirnya apa? Mereka tertarik ya? Memulainya itu seperti apa sih gitu. Iya. Akhirnya kita juga terbuka karena mereka juga ngasih masukan. Kenapa konfliknya misalnya tidak dimasukkan tentang perbedaan keyakinan misalnya cowoknya ini, ceweknya ini. Dimasukkan dalam tulisan itu. Itu nanti akan saya jadikan bahan renungan saya juga untuk bisa memasukkan konflik-konflik yang menjadi masukan dari teman-teman. Wih, keren. Tunggu aja pokoknya ya. Sepertinya kalau saya lihat dari luar, udah banyak banget ide di kepalanya seorang Bang Wir ini yang pengen dituangkan sesegera mungkin. Bener gak? Iya. Pokoknya tunggu aja pokoknya jangan sampai meledak. Meledak. Oke. Terakhir nih Bang Wir, harapan Bang Wir ke depan terkait dunia tulis menulis ini seperti apa, dan pesan deh mungkin untuk pemirsa Merovest TV yang juga saat ini kayaknya dunia tulis menulis ini cukup menarik untuk digeluti, dan apa tips and trik seorang Bang Wir untuk juga bisa menulis atau paling nggak bisa menuangkan tulisannya
Oke, untuk menjadi seorang penulis tidak cukup hanya untuk disampaikan, tapi ditulis. Iya. Untuk jadi penulis, ya memang harus menulis. Iya. Bukan hanya dipikirkan. Itu yang utama ya. Kalau hanya dipikirkan nggak nyampe-nyampe, Iya. nggak jadi buku. Itu bukan penulis. Iya. Pemikir. Itu menghayal. Penghayal. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika misalnya ada ide untuk sebuah tulisan, jangan sampai disimpan. Tadi udah ya. Jangan sampai disimpan di kepala saja. Iya. Ditulis saja. Terus setelah ditulis, Semengalirnya ya. semengalirnya, jangan dikoreksi. Oke. Jangan dikoreksi sampai akhir. Oh, kenapa tuh, Bang? Karena kalau dikoreksi, bakal berulang-ulang kita nggak nyampe-nyampe finish. Oh, paham. Jadi muter-muter di situ-situ aja. Iya. Akhirnya koreksi doang, nggak ada isinya. Tulis apa yang kamu inginkan sampai finish, baru dikoreksi. Ada momentum tersendiri untuk koreksi. Oh, jadi harus dibedakan nih. Iya. Part di mana menulis. Nggak apa-apa. Oke. Pelanting kata-katanya nggak masalah. Campur aduk kata-katanya nggak masalah. Oke. Nanti ada momen khusus untuk ngoreksi. Ngoreksi. Oke, itu Karena dia. waktu kita terbuang Betul, untuk ngoreksi hanya kalau untuk hanya mengoreksi. ngoreksi di awal. Betul. Apalagi kalau ada ide yang banyak, itu nanti idenya istilahnya akan terdistract Iya. hanya untuk mengoreksi saja. Padahal ada momentumnya nanti ya, Bang ya, Betul. kalau sudah selesai. Harapan ke depan. Harapan ke depan untuk para penulis benua Kalimantan Selatan, mungkin memang sangat sedikit ya jumlahnya ya, bisa dihitung dengan jari. Ada komunitas penulis benua Kalimantan Selatan. Kita sih mimpinya kita bukan cuman jadi tuan rumah di negeri sendiri, tuan rumah di daerah sendiri, bisa juga go nasional bahkan internasional. Kita juga ingin seperti Terelie dengan tulisan yang keren-keren, bisa difilmkan dengan mengarah ke komersial, bukan cuman semacam aktualisasi diri hanya untuk menulis, tetapi pikiran ke depannya adalah untuk dikomersilkan, difilmkan, sehingga daerah kita Kalimantan Selatan juga mendunia. Amin. Itu dia harapan seorang Bang Wir HS Budang. Ini adalah nama penanya. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan dari Bang Wir tadi bisa terrealisasi. Kapan itu? Biar waktu yang menjawabnya. Yang penting Bang Wir tetap konsisten terlebih dahulu di dunia tulis-menulis. Sekali lagi terima kasih dan sukses terus Bang Wir. Jangan pernah lelah untuk terus berkarya. Ditunggu karya-karya berikutnya. Sukses selalu. Terima kasih Marvelous TV. Terima kasih, Bang. Baik, tidak terasa akhirnya kita sudah berada di penghujung program Open Your Mind channel Marvelous TV untuk edisi hari ini. Terima kasih Anda yang sudah menyaksikan program kami. Dan pastinya sebelum kita tutup program ini, kami selalu mengingatkan, jangan lupa untuk subscribe channel kami, kemudian di-like sebanyak-banyaknya, kemudian di-share kemana saja yang menurut Anda ini penting untuk kita bagikan, seperti itu. Dan jangan lupa kasih komen yang ada di bawah sini. Harapan mungkin nanti ke depan untuk Bang Wir, kira-kira, Bang Wir tolong dong tulis cerita tentang ini. Itu nanti siapa tahu bisa ditampung nanti ide-idenya. Tapi sejauh ini fokusnya ke Meratus dulu ya Bang ya. Oke, jadi silahkan komen sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa saksikan terus program kami di edisi berikutnya. Karena dengan subscribe dan juga like serta komen dari Anda, ini memberikan semangat bagi kami untuk bikin konten selanjutnya pastinya. Dan mewakili segenap kru yang bertugas hari ini, saya Isman Riyadi pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.